أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memperbanyak pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita rasakan, yang kita dapatkan, dan bahkan yang kita kerjakan hari ini, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada begitu banyak harapan dan keinginan manusia, tetapi ada atau bahkan lebih banyak lagi yang tanpa diminta sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakannya kepada kita semua. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang begitu kita rindukan. Kita jadikan semua nasihat dan perilakunya sebagai tuntunan dalam hidup kita. Sebagaimana kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah berkenan mengumpulkan kita semua di dalam atau di telaga Kautsar nanti. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada begitu banyak kisah yang diceritakan tentang kehidupan Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Satu di antara sekian banyak
yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah ketika Nabiullah Yusuf saat itu telah menjadi orang kepercayaan di kerajaan Mesir. Maka tibalah masa paceklik yang hampir melanda semua. Singkat kata, saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam kemudian juga datang dari negeri yang sangat jauh, Madian, sengaja sekadar untuk mendapatkan bantuan makanan pada saat itu. Allah lalu menceritakan bahwa saatnya setelah mereka mendapatkan semua yang diinginkan, sebagaimana Nabiullah Yusuf kemudian memenuhi semua kebutuhan mereka, tibalah masa mereka lalu pulang. Allah kemudian berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma fasalatil 'air qala abuhum inni la ajidu riha Yusufa. Bahwa saat itu sesungguhnya sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, rombongan saudara-saudara Yusuf yang memang telah meniatkan untuk bertolak pulang ke kampung halamannya. Pada saat diceritakan, mereka baru saja meninggalkan perbatasan Mesir ketika itu. Fasalatil air. Namun disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama, dalam waktu yang bersamaan, Allah mengungkap, qala abuhum inni la ajidu riha Yusufa. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika anak-anak Nabiullah Yakub ini kemudian meninggalkan negeri Mesir, di manakah gerangan orang tua mereka pada saat itu? Tidak lain, Nabiullah Yakub digambarkan sebagai sosok orang tua yang bahkan harus menanggung kesedihannya dipisahkan dari anaknya, sampai harus menanggung penglihatan yang kemudian tidak lagi berfungsi ketika itu. Bahwa tidak lain orang tua Nabiullah Yakub, orang tua Nabiullah Yusuf, berada di tempat yang jauh, berada di negeri Madian, berada di rumahnya, tetapi dengan keyakinannya, dengan keimanannya, ia kemudian dengan tegas mengatakan, inni la ajidu riha Yusufa. Bahwa sungguh-sungguh saya telah mencium wangi atau bau daripada putraku Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan satu yang diistilahkan kebetulan untuk diceritakan di dalam Al-Quran.
tetapi sebagai gambaran. Seperti itu ketika keyakinan seorang hamba benar-benar begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pelajaran yang ingin disampaikan tidak lain adalah seperti itu ketika keimanan ini benar-benar mempertautkan hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang digambarkan dalam ayat yang lain sebagai arwahun mujannada, para arwah yang kemudian memang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya tentu kita semua telah mengetahui lanjutan daripada kisah yang diceritakan secara utuh di dalam Al-Quran. Namun dalam khutbah yang singkat ini, kami selaku khatib ingin menyampaikan dengan datangnya bulan Sya'ban saat ini, atau dengan lewatnya bulan Rajab beberapa waktu yang lalu, dan dengan semakin dekatnya bulan Ramadan yang sejak lama kita nantikan, adakah kemudian di antara kita lalu juga mengatakan bahwa sungguh-sungguh wangi Ramadan tersebut telah saya dapatkan saat ini? Ataukah justru kemudian kita menjadi kelompok manusia yang seolah tidak ada urusan dengan kedatangan bulan yang agung tersebut? Ataukah kemudian kita masih saja merasa disibukkan dengan urusan-urusan dunia, yang lalu menyatakan belum sempat untuk menyiapkan persiapan-persiapan tersebut untuk kemudian menyambut bulan Ramadan tersebut? Sebab sesungguhnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa memang yang bisa merasakan kemuliaan bulan Ramadan adalah orang yang merasakannya dengan keimanannya. Bahwa kemuliaan itu diukur dengan keimanan, sebagaimana kita mampu memuliakan Ramadan juga dengan keimanan yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana melalui kesempatan khutbah yang mulia ini kita terus saling berbagi nasihat kebaikan, saling berbagi pesan-pesan ketakwaan yang semoga dengan bekal ketakwaan inilah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dijamin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah amal soleh di bulan Ramadan tidak lain juga disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian dan kita semua semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah yang dimuliakan, mari kita berdoa dan terus menguatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu harapan yang paling besar adalah kita semua disampaikan di bulan Ramadan, di bulan di mana Allah menjamin ampunan, menjaminkan kemuliaan, menurunkan curahan rahmatnya untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal haja. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.